wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sangat semangat sekali ya di siang hari ini. Sudah makan siang? Belum. Sama ibu juga belum makan siang. Tapi masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran ibu pada siang hari ini. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini sudah masuk semua ya. Oke, minggu kemarin ada yang masih ingat kita membahas materi apa? Mencuri, Bu. Iya, betul sekali. Materi kemarin kita membahas mencuri, hukum-hukum mencuri, dan lain sebagainya. Ada yang tahu hadnya mencuri, masih ingat? Yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i 40 cambukan, Bu. Ah, potong kemarin. Oh, iya, kaki kiri. Itu minggu aman. Ini kan. Ada yang masih ingat hadnya bagi pelaku mencuri? Agustina? Potong tangan, Bu. Potong tangan gimana? Jadi untuk mencuri pertama kali potong tangan kanan, mencuri kedua kali potong kaki kiri, mencuri ketiga kali potong tangan kiri, mencuri yang terakhir kali potong kaki kanan. Nah, ya, dan kalau misalnya dia masih mencuri juga, maka dia akan dikenai hukuman takzir atau bid'ah. Baik. Hari ini sudah tahu kan kita bakal membahas materi apa? Sudah Ibu beritahu di minggu kemarin. Sudah, Bu. Iya, materi apa hari ini? Rampok, Bu. Iya, merampok. Ada yang tahu merampok itu apa? Ya, Intan silakan ya, Kak. Mungkin merampok. Jadi merampok itu adalah mencuri sesuatu yang bukan hak kita secara terang-terangan, Bu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mencuri itu dia mengambil hak orang lain secara diam-diam, kalau merampok ini mengambil hak orang lain secara terang-terangan. Baik. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok untuk membahas materi kita pada siang hari ini. Kelompok satu itu membahas dua hal di buku halaman 45 bagian A dan B. Untuk kelompok 2 itu membahas dua hal juga bagian C dan D. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk kalian mendiskusikan materi pada hari ini. Baik, Bu. Oke. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Silakan kelompok pertama untuk mendiskusikan hasil presentasinya ke depan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dari penyamun, perampok, dan perompak. Kemudian hukum dari perampokan tersebut. Yang pertama saya akan membacakan tentang pengertian penyamun, perampok, dan perompak. Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya. Penyamun dalam merampok di darat, sedangkan merampok di laut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wendy Denanda. Selanjutnya itu hukum penyamun, perampok, dan perompak. Nah, seperti diketahui bahwa perampok, penyamun, dan perompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kalau seorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri karena dalam praktik perampasan harta ada unsur kekerasan. Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama. Maka wajar adanya jika perampok
penyamun dan perompak mendapatkan hukum ganda, ia dikenai had dan diancam hukuman akhirat berupa azab dahsyat. Seperti firman Allah pada Quran surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya, dan di akhirat mereka para penyamun beroleh siksaan yang besar. Baiklah itu materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, baik. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan mempresentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang hak perampok, penyamun, dan perompak. Hak perampok, penyamun, dan perompak secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau secara silang atau dibuang dari negeri atau ke tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Dari ayat di atas, para ulama sepakat bahwa hak perampok, penyamun, dan perompak berupa potong tangan dan kaki secara menyilang disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 bersifat tauzi'i. Karenanya had dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait had yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak. Pertama, jika seorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Kedua, jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Ketiga, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Dan yang terakhir, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya, ia tertangkap terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Husnul Nurwatika. Baiklah, izin melanjutkan, yaitu perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat. Taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran diri, maka gugurlah hak tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat 34 yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah akan mengampuni mereka yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah dapat gugur jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok 2. Beratus dulu. Baik, tadi teman-teman ini sudah mempresentasikan materi kita pada siang hari ini dengan baik. Jadi merampok, nyamun, perompak. Ini semuanya ini sama saja, sama-sama mengambil hak milik orang lain secara terang-terangan. Dan juga mereka ini biasanya juga memakai senjata tajam dan juga berupa ancaman ataupun kekerasan. Nah, di sini ada had merampok. Had merampok itu ada 4. Had merampok ada ini ya.
yang keempat itu diasingkan. Nah, apa saja itu ketentuan orang yang dipotong tangan kakinya secara silat itu orang yang merampok atau orang yang berbuat yang seperti apa? Biasanya ini orang yang dipotong tangan kakinya secara silat ini biasanya orang yang dia merampok seseorang tapi dia tidak sempat membunuh orang itu, jadi cuma mengambil hartanya saja. Lalu untuk orang yang dibunuh di hukuman mati atau disalib ini ketika orang itu mengambil harta orang tersebut dan juga dia ikut membunuh si korban. Lalu yang ketiga ini untuk yang diasingkan. Biasanya ini hanya untuk orang-orang yang hanya menakut-nakuti si korban itu. Biasanya diasingkan atau ditangkap atau dipenjarakan oleh pihak yang berwenang. Sampai sini paham? Insya Allah. Ya, sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, Sofi, pertanyaannya. Kalau misalnya perampoknya itu bertaubat ya Bu, apakah haknya itu bisa gugur atau tidak? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Sebenarnya itu dapat gugur apabila dia sebelum tertangkap dia sudah bertaubat, sudah mengakui kesalahan dia. Tapi kalau misalnya dia bertaubatnya setelah dia tertangkap, itu tidak bisa menggugurkan haknya. Jadi seperti itu. Dapat dipahami, Sofi? Dapat dipahami. Iya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, ya di sini, silakan. Bu, bagaimana kalau misalnya ada anggota keluarga yang sudah memaafkan perampok atau perompak tersebut? Apakah dapat gugur haknya atau tidak? Oh ya, baik. Jadi ini tidak seperti kisos ya. Jadi dia misalnya kalau misalnya dia walaupun dia sudah dimaafkan oleh pihak keluarga, itu haknya tetap berjalan. Baik. Sampai sini ada lagi yang bertanya? Cukup. Oke, baik. Yang terakhir itu ada hikmah dari merampok, penyamun, dan perompak. Ini sama saja dengan materi kita yang kemarin, yaitu tentang bab mencuri. Jadi sama-sama Allah itu sama-sama menjaga harta milik kita, lalu kemudian membuat efek jerah bagi pelaku tindak kriminal yang seperti ini. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan. Lebih dari kurangnya itu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Baiklah, mengenai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah. Saja